Siapa yang tak kenal dengan Coca-Cola, minuman ringan paling banyak dikonsumsi di seluruh dunia. Saat ini, Coca-Cola telah dinikmati oleh banyak orang di seluruh penjuru dunia karena dipasarkan di lebih dari 200 negara. Lalu, bagaimana dengan negara Islam seperti Arab Saudi? Coca-Cola pertama sekali diperkenalkan pada tahun 1886 oleh John Stipe Pemberton, seorang ahli farmasi dari Atlanta, Georgia, Amerika Serikat. Dialah yang pertama sekali mencampur sirup karamel yang kemudian dikenal sebagai Coca-Cola. Sebelum kita bahas lebih lanjut, sebaiknya kita telah dibekali dengan pengetahuan bahwa The Coca-Cola Company milik Amerika Serikat tersebut sangat mendukung gerakan Zionis Israel. Itulah sebabnya pertanyaan tentang pendistribusian Coca-Cola di Mekah pun menjadi pertanyaan. Sebenarnya, tidak banyak hal yang beredar di internet terkait awal mula Coca-Cola masuk ke tanah Arab. Tetapi, dalam beberapa foto yang dipublikasikan kembali yang berasal dari majalah National Geographic terbitan tahun 1953, ada sesuatu yang menarik perhatian kita. Dari foto-foto itu, terdapat logo tulisan Coca-Cola dalam huruf Arab. Benar sekali, itu adalah ejaan Coca-Cola dalam huruf Arab. Dan logo itu berada di lingkungan tempat melempar jumrah di Mina. Sepertinya itu adalah gerai kecil yang menjual Coca-Cola. Pada foto berikutnya, dengan sumber yang sama, juga memperlihatkan beberapa jamaah haji tahun 1953 sedang berdiri di teriknya matahari dan memegang botol minuman soda milik Amerika tersebut. Kenapa ini bisa terjadi? Bukankah sudah bukan rahasia lagi di kalangan kaum muslimin bahwa perusahaan raksasa itu memberikan sokongan kepada Zionis Israel secara terang-terangan? Bahkan, untuk mengantisipasi adanya sentimen, perusahaan Coca-Cola sendiri pernah rela membatalkan rencana mereka untuk membangun sebuah pabrik di Israel hanya untuk menjaga stabilitas penjualan produknya di Arab Saudi, dikarenakan sentimen anti-Israel yang digelorakan Islam. Lagi pula, pasar Arab lebih menjanjikan dibandingkan Israel yang hanya memiliki sedikit penduduk masa itu. Terlepas dari perbedaan antara kedua negara, Arab Saudi yang mengusung monarki absolut berdasarkan syariat Islam dan Al-Quran, dan Amerika Serikat yang mengusung republik konstitusional sekuler, tetapi kedua negara ini telah menjadi sekutu. Perkembangan Arab Saudi telah jauh berbeda sejak Rasulullah SAW wafat. Sampai saat ini, hubungan perdagangan Amerika Serikat dan Arab Saudi telah lama berputar di sekitar dua konsep utama, yaitu keamanan dan minyak. Sepanjang dua dekade berikutnya, menandakan tahun 50-an dan 60-an, hubungan antara kedua negara tumbuh secara signifikan dan lebih kuat. Racing sparkle for perfect refreshment. Kembali ke Coca-Cola. Sejak perusahaan Al-Aujan memasuki industri minuman pada tahun 1928 dan memperoleh lisensi eksklusif untuk mendistribusikan Vimto di Timur Tengah, akhirnya perusahaan raksasa milik Abdullah and Brothers itu ikut memasarkan Coca-Cola di Timur Tengah. Sekarang, Coca-Cola telah mendapatkan tempat di meja buka puasa jutaan muslim setiap tahun serta peluang untuk mencapai skala ekonomi dengan hubungan perkawinan kedua perusahaan ini. Arab Saudi dengan perkiraan populasi 10 juta jiwa telah menjadi permata untuk mahkota Coca-Cola di Arab Saudi. Begitu laporan Los Angeles Times yang ditulis tahun 1988. Aujan Group Holding atau AGH yang sebelumnya bernama Abdullah Aujan and Brothers adalah konglomerat Saudi. Perusahaan ini berkantor pusat di Dammam, Arab Saudi dan beroperasi di lebih dari 70 negara, terutama di Timur Tengah dan Afrika. Pada Januari 1993, sebuah usaha patungan antara The Olayan Group dan The Coca-Cola Company mendirikan The Coca-Cola Bottling Company di Arab Saudi setelah memperkenalkan kembali produk ini pada tahun 1988.
Setelah melihat fakta-fakta yang ada, apakah tidak ada yang salah dengan hubungan dagang yang seperti ini? Hubungan dagang tentu saja memberikan keuntungan, tetapi dengan ketentuan-ketentuan agar tidak merugikan hak-hak kaum muslimin. Ibnu Abi Syaibah dan Al-Baihaqi mengisahkan, sahabat Abu Musa Al-Asy'ari mengadukan perlakuan musuh-musuh Islam atau kafir harbi kepada para pedagang muslim yang berdagang di negeri mereka. Mereka memungut upeti dari para pedagang muslim yang berdagang ke negeri mereka sebesar 10% dari penghasilannya. Menyikapi perilaku negeri-negeri musuh Islam tersebut, Khalifah Umar memerintahkan agar sahabat Abu Musa memperlakukan para pedagang negeri kafir yang masuk ke negeri Islam dengan cara yang sama. Sikap umat Islam ini membuktikan bahawa menjalin hubungan dagang dengan orang-orang kafir adalah sah-sah saja, selama tidak mengancam kehormatan atau melanggar hukum syariat. Terlebih bila kondisi umat Islam tidak memungkinkan untuk berkonfrontasi dengan negara-negara kafir. Karena itu, dahulu Nabi Muhammad SAW mengadakan perjanjian damai dengan sebagian kabilah Yahudi dan juga dengan orang-orang kafir Quraisy. Syekh Abdul Aziz bin Baz berkata, setiap negara bertanggung jawab untuk mengkaji kepentingan-kepentingan masing-masing. Bila suatu negara meyakini bahawa maslahatnya mengharuskan menjalin hubungan diplomatik, perdagangan dan kegiatan lainnya yang dihalalkan secara syariat, tidak apa-apa untuk dijalankan. Maka keputusan untuk memberlakukan boikot atau yang lebih sering dikenal dengan istilah embargo adalah wewenang pemerintah muslim. Adapun masyarakat biasa, siapapun orangnya tidak dibenarkan berbuat lancang mendahului keputusan pemerintahnya agar tidak terjadi kekacauan karena lepas kontrol. Wallahu a'lam bishawab.